awal film, tepatnya di negara China bagian Foshan atau wilayah yang terkenal banyak melahirkan bibit-bibit master bela diri kungfu, kisah akan berfokus pada sosok legend master kungfu sekaligus tabib terkenal bernama Wong Fei Hung, di mana pada detik ini ia tengah berada di sebuah kapal untuk menghadiri undangan temannya di pemerintahan untuk melihat tarian barongsai. Dan saat masih enak-enaknya duduk, tiba-tiba barongsainya diserang warga asing. Lantas Fei Hung pun yang melihat itu dengan cepat berusaha untuk meneruskan atraksinya, dan Fei Hung yang sangat menjunjung tinggi budaya negaranya tersebut tanpa kesulitan saat itu juga berhasil menyelesaikan tariannya. Dan untuk alasan kenapa Wong Fei Hung diundang kemari oleh temannya, dengan kondisi bagian wilayah Cina yang saat ini dikuasai 4 negara penjajah yaitu Amerika, Inggris, Prancis, dan Rusia, Fei Hung diminta untuk melatih sebagian pasukan angkatan laut yang menjaga kegiatan transaksi para asing di kota Foshan ini. Karena yang perlu Anda ketahui, saat ini Amerika dan Inggris punya masing-masing camp untuk mengalirkan kegiatan ekspor impor. Dan untuk alasan kenapa Fei Hung harus melatih sebagian pasukan sendiri, tidak lain karena pasukan tersebut untuk sementara akan ia tinggal ke Vietnam, yang dimana temannya Wong Fei Hung ini akan melawan penjajahan Prancis di sana yang diketahui sudah mulai onar dengan sengaja merusak perjanjian batasan damai yang dibuat oleh pihak internasional. Sementara itu, adegan berpindah yang memperlihatkan kondisi kota Foshan saat ini, di mana bisa terlihat ada pasukan Inggris dan Amerika yang turut berpatroli berkeliling kota. Banyak juga warga asing yang membuat kota Foshan membludak. Bahkan bisa terlihat ada seorang pendeta asing yang turut mempromosikan agama Kristen di sini. Dan selanjutnya mari saya perkenalkan dengan Paman Jauh Fei Hung. Dia berbisnis burung dan kita panggil saja dia dengan sebutan si Paman. Di mana setelah cukup lama tidak datang kemari, Fei Hung langsung dibuat terkejut tatkala mendapati adik si Paman yaitu Bibi yang diketahui berkuliah di Inggris. Dia baru saja lulus dan terlihat Fei Hung cukup tidak terbiasa dengan budaya barat yang dibawa Bibi termasuk kamera. Dan di sini terjadi sebuah momen yang hampir membuat si Paman gosong, yang mana kamera Bibi tiba-tiba error, yang tapi untung saja Fei Hung dengan sigap berhasil menolong si Paman, yang tapi membuat satu burungnya gosong. Nah, berhubung sang Paman dijadwalkan akan pergi keluar kota untuk urusan burung memburung, sang Paman pun menitipkan Bibi kepadanya. Lantas Fei Hung pun langsung membawa Bibi ke Pocilam, sebuah tempat perguruan milik Wong Fei Hung yang mempunyai fungsi ganda sebagai klinik dan tempat tinggal juga. Dan di dunia nyata Pocilam ini cukup terkenal bagus di kalangan masyarakat terkhusus Cina, karena ya memang terbukti bisa menyembuhkan banyak orang. Mari saya perkenalkan, dia adalah Afu, seorang pengurus sekaligus bekerja di sebuah teater yang ada di pinggiran kota Foshan. Dan pada detik ini dia tengah menambal atap-atap yang bocor, yang kebetulannya ada Bibi juga di sana. Diketahui Bibi ini akan bekerja sama dengan pihak teater yang akan memotret kegiatan di setiap pementasan teater. Dan karena tak sengaja menumpahkan bahan tambalan kepada Bibi, setelah ganti baju Afu berniat mengantarkan payung untuk Bibi, yang tapi sayangnya Afu terlambat sebab Bibi sudah keburu pulang duluan. Dan senajan gagal untuk bisa mencari perhatian lebih ke sosok Bibi, Afu malah tak sengaja melihat ada seorang master kungfu yang tengah mengamen dengan menunjukkan kelebihannya. Dan jika dilihat-lihat, nampaknya master kungfu ini punya kekebalan di tubuhnya. Bahkan Afu pun cukup terkesan saat melihat dia tampil, sampai Afu pun tak bisa berkata-kata sama sekali. Keesokan harinya, Pocilam disibukkan dengan adanya seorang pasien yang ditembak orang asing di pelabuhan. Dan di sini kita akan diperkenalkan terlebih dahulu dengan murid-murid Wong Fei Hung. Yang pertama ada Wing si gendut yang cukup pengal dan suka keributan. Yang kedua ada Akai, murid yang selalu patuh. Lantas ketiga ada Asu si Tonggos. Dia lebih lancar berbahasa Inggris timbang bahasa lokal dan dia pandai sekali dalam urusan obat-obatan. Lalu dengan bantuan para muridnya tersebut, dengan cepat Fei Hung pun bergegas mengeluarkan pelurunya untuk kemudian selamatlah pasien tersebut. Dan Fei Hung cukup menyayangkan pihak aparat yang seakan tutup mata. Yang keluh kesah Fei Hung ini cukup membuat si gendut Wing kesal dan berniat ingin langsung mengambil tindakan dengan nama kebajikan. Nah, setelah memperingatkan Wing untuk jangan bertindak gegabah sebelum semuanya jelas, Fei Hung langsung pergi untuk menemui pihak Inggris dan Amerika untuk membahas permasalahan ini. Dan sebelum ke inti pembicaraannya, di sisi lain Afu sendiri saat ini harus terlibat keributan dengan sekelompok preman yang menamai diri mereka dengan sebutan geng Sahu, yang mana keributan terjadi lantaran Afu menolak untuk memberikan upeti kepada mereka, yang secara kebetulannya Afu lari sampai tak sengaja bertemu Wing di pasar. Dan Wing yang melihat adanya penindasan seketika emosi, lantas pada akhirnya keributan besar-besaran pun tak dapat terhindarkan lagi.
Dan mari saya perkenalkan dengan perwakilan Inggris dan Amerika. Yang dari Inggris bernama Tuan Wicken dan yang dari Amerika itu bernama Tuan Jackson. Adapun orang yang menjadi penengah ini ialah seorang jenderal dari pemerintahan kota Fosan yang bernama Jenderal Along. Dan berhubung Wong Fei Hung tak memiliki otoritas apapun alias hanyalah warga biasa saja, Fei Hung diminta untuk kooperatif saja dan jangan terlalu kritis apalagi tanpa adanya bukti. Dan mendengar itu, walaupun sempat bisa membantah, Fei Hung nyatanya tak sanggup berbuat lebih banyak untuk saat ini. 呢啲麵包，洋人喺我哋嘅地方劃晒租界，遲啲我哋連做饅頭嘅麵粉都冇。 Apa sebagai Fei Hung, perkelahian yang mempertemukan antara murid-muridnya dan geng Sahu ternyata sampai ke sini juga. Dan Fei Hung jelas akan mendapat teguran sebab fasilitas hancur semua. Untuk kemudian saat itu Fei Hung pun langsung ambil tindakan cepat untuk bisa menghentikan pertarungan-pertarungan ini. Nah, karena sudah diusahakan untuk berhenti, tapi geng Sahu bahkan orang asing tersebut juga tetap ikutan bertarung. Fei Hung pun terpaksa sedikit lebih keras kepada mereka. Dan dengan ini pertarungan semakin tak terelakkan lagi. 叔，同佢哋解釋，喂，老識講唐話㗎。 Setelah orang Amerika tersebut mengancam Wong Fei Hung, tak lama sang jenderal datang dengan pasukannya, lantas ketar-ketirlah geng Sahu melihatnya, dan Fei Hung harus ganti rugi atas kerusakan ini, dan mulai saat ini perguruannya pun juga akan ada di bawah pengawasannya. Dan meskipun para murid sebenarnya masih tak terima atas apa yang geng Sahu lakukan, Fei Hung tetap sabar dan melarang murid-muridnya untuk berbuat lebih jauh lagi. Dan selanjutnya, sebelum tidur lebih tepatnya di kamar, terjadi momen awkward tatkala Bibi datang lalu bermaksud menenangkannya sambil mengukur badannya untuk membuatkan sebuah jas. Wong Fei Hung benar-benar tak bisa berkata apalagi pas Bibi ngomong kita kan seumuran, toh kita juga bahkan bukan saudara dekat. Dan Bibi juga sempat mencari perhatian lewat sebuah bayangan yang seketika saja Wong Fei Hung pun semakin salting dibuatnya. 你唔好再叫我做阿姨啦。所以唐人根本唔應該着西裝，因為唐人係唐人。 Keesokan harinya, geng Sahu kembali berulah dengan meminta upeti ke sebuah warung kopi dan tanpa mereka sadari di situ ada Wong Fei Hung yang tengah nyantai sendirian. Wong Fei Hung memperingatkan ketua geng untuk jangan terus-terusan memalak orangnya sendiri. Yang tapi bukannya mengindahkan perkataan Fei Hung, ketua geng malah sok-sokan ingin membunuh Fei Hung. Yang mau tidak mau Wong Fei Hung pun terpaksa memberi pelajaran ke mereka semua. Dan sudah seperti yang bisa kita tebak, biarpun jumlah mereka lebih banyak dari hanya Wong Fei Hung yang sendirian, meskipun mereka membawa senjata, Fei Hung tetap belum bisa mereka kalahkan. Bahkan Wong Fei Hung pun tak tersentuh sama sekali. Wah, 冚家祥啊咁高嘅！ Nah, ketika berhasil menangkapnya dan meminta para warga serta pemilik toko untuk menjadi saksi agar ketua geng tersebut dapat diusut, lah kok semua orang malah menolak dengan alasan demi keselamatan mereka masing-masing. Dan udah mah agak kecewa dengan kejadian ini, ketika hendak pulang Fei Hung kembali lagi dibuat kecewa tatkala adanya maklar penyalur tenaga kerja ke Amerika, di mana ucapan maklar tersebut terlihat mengiming-imingi warga lokal untuk bekerja di Amerika. Yang jelas saja itu membuat kecurigaan terhadap Wong Fei Hung, secara kan orang Amerikanya juga melakukan perdagangan di sini. 耶穌可唔可以幫我捉證人啊？ Seiring Fei Hung berjalan untuk pulang kembali ke Pocilam, ternyata geng Sahu diam-diam berniat akan membakar Pocilam miliknya, di mana sebelum eksekusi tersebut berlangsung, Pak Pendeta sempat melihat wajah ketua geng, namun ketua geng tersebut tak memperdulikannya, dan mulailah mereka membakar Pocilam dengan anak panah tersebut. Lalu melihat adanya serangan yang berpotensi membakar habis Pocilam, Fei Hung pun meminta semua murid untuk memadamkan api, sementara Fei Hung sendiri berusaha mengejar mereka. Yang sialnya geng Sahu berhasil lolos tanpa adanya satu orang pun yang berhasil ditangkap oleh Wong Fei Hung. Dan sungguh sial nasib Pocilam miliknya Wong Fei Hung ini. Sudah mah diusahakan untuk paling tidak bisa diselamatkan sebisa mungkin, nyatanya Pocilam tetap tidak terselamatkan, dan itu cukup membuat Wong Fei Hung agak sedikit kecewa berat. 我本來帶住喺身邊嘅。以後唔准帶呢啲嘢入嚟寶芝林。 Kekecewaan Fei Hung semakin bertambah tatkala sang jenderal tak mau mengusut kasus ini, dan di sini Wing sempat emosi hingga hampir saja membuat kegaduhan sebelum Wong Fei Hung menghentikannya, dan Wong Fei Hung diminta untuk bisa membuktikan siapa pelakunya, baru nantinya sang jenderal mau benar-benar mengusut kasus ini. Nah, pucuk dicinta ulang pun tiba. Tak lama muncul Pak Pendeta yang bersedia untuk jadi saksi, sehingga untuk saat ini ketua geng Sahu pun resmi ditetapkan menjadi buronan. 我知道邊個燒寶芝林。喂，大哥啊，
睇嚟遲早嗰班官差要炒到你㗎。 Karena tak punya pilihan lain selain meminta tolong ke pihak asing, Ketua Geng Sahu nekat menemui Tuan Jackson selaku pihak Amerika, dan di sini Ketua Geng Sahu langsung terang-terangan ingin bekerja sama dengannya, di mana nantinya Geng Sahu akan memasok para wanita lokal untuk dijual ke Amerika. Dan tapi Geng Sahu juga meminta persyaratan, yaitu tolonglah diurusi Wong Fei Hung. Dan mendengar itu Tuan Jackson pun setuju, lalu ia secepatnya akan membunuh Wong Fei Hung, caranya dengan mengundangnya ke acara teater besok. Dan terkuaklah sebuah fakta tentang kebobrokan Amerika yang lain selain rencananya dengan Geng Sahu. Apa itu? Ternyata para pekerja yang direkrut makelar tempo hari itu hanyalah dijadikan babu tanpa dibayar dan ujung-ujungnya pada dibunuh juga. Dan yang terlihat baru saja kabur dari kapal Amerika ini merupakan salah satu dari pekerja yang bisa kabur dan bersembunyi, dan beruntungnya ia juga bisa lolos dari kapal Amerika. Lalu kebetulannya ia berenang hingga sampai ke tepian tempat teater berada. Begitu acara tiba dimulai, Tuan Jackson pun tanpa buang-buang waktu langsung mengutus anak buahnya untuk menghabisi Wong Fei Hung. Dan dengan ini, aksi pertarungan pun tak dapat terhindarkan lagi. Get ready！他比你無辜嘅，唔好打佢哋。 Melihat pasukan Inggris dengan sekonyong-konyong menembaki warga yang bahkan tak ikut terlibat, Wong Fei Hung dengan cepat menghentikannya. Lantas tak lama kemudian utusan Tuan Jackson kembali menyerangnya, kali ini menggunakan sebuah serbuk mata. Dan karena tak ingin Bibiye kenapa-napa, Bibiye pun diberikan sebuah senjata untuk melindungi diri. Lalu Bibiye diminta untuk bersama Pak Pendeta terlebih dahulu, sementara Fei Hung sendiri akan meladeni semua serangan yang datang kepadanya. Dan ketika asisten Tuan Jackson yaitu Tiger hendak menembak Wong Fei Hung dengan pistol miliknya, itulah saat itu Pak Pendeta rela mengorbankan dirinya untuk melindungi Wong Fei Hung. Dan lagi-lagi akibat adanya peristiwa kerusuhan yang terjadi lantaran adanya Wong Fei Hung ini, Pocilam akhirnya resmi ditutup oleh sang jenderal. Namun sebelum itu Wong Fei Hung meminta waktu sebentar untuk mengobati warga lokal sampai semuanya sembuh, yang kebetulannya orang yang kabur dari kapal Amerika juga ikut terbawa ke Pocilam. 飞鸿， 唔使怕。 Begitu Sandra tersebut sadar dari pingsannya, ia langsung menceritakan semua yang dialaminya selama di Amerika sana. Dan di sini ia meminta perlindungan dari Wong Fei Hung. Fei Hung pun siap menjaganya dan akan mengusut kasus ini setelah rekannya yang di Vietnam pulang. Lantas setelah kehilangan pekerjaan pasca kerusuhan di teater, Afu pun berniat pergi ke Amerika. Tapi ketika baru saja ingin mendaftar, seketika pandangannya teralihkan lantaran tak jauh dari sana ada dua orang master kungfu yang hendak bertarung. Yang salah satunya ternyata adalah orang yang waktu itu Afu lihat. Dia bernama Master Yim, dan entah apa motifnya kenapa kedua master kungfu ini bertarung di hadapan orang banyak. Namun satu yang pasti, setelah melihat ketangguhan Master Yim mengalahkan lawannya tersebut, Afu pun memohon ingin diangkat jadi muridnya. Dan di sini langsung terungkap juga alasan kenapa Master Yim tadi bertarung, yang ternyata Master Yim ini ingin menjadi nomor 1 di Fosan dan ia berencana ingin membuka perguruan di sini supaya hidupnya tidak seperti gelandangan lagi. 呢湯唔好飲啦，好鹹。走啦，師傅，飲碗湯。生成最打得係邊個？係咪黃飛鴻？ Berbekal satu nama lagi yang harus ia tantang, yaitu Wong Fei Hung. Master Yim pun bergegas mendatanginya, yang begitu sampai sebenarnya Fei Hung enggan bertarung untuk saat ini. Lantas Master Yim justru diberi jamuan yaitu teh. Barangkali Master Yim mau mengurungkan niatnya untuk bertarung saat ini. Tapi bukannya mengindahkan perkataannya, Master Yim pun justru sekonyong-konyong menyerangnya dan menghancurkan meja Wong Fei Hung. Sehingga mau tidak mau, Wong Fei Hung pun terpaksa meladeninya, dan pertarungan pun tak dapat dihindarkan lagi. 喂，唔好傷我師傅啊！師傅有冇事啊？ Setelah merasa bisa menendang Wong Fei Hung, Master Yim langsung menurunkan papan nama perguruannya. Lantas saat itu juga papan tersebut langsung ia hancurkan tepat di hadapan Wong Fei Hung dan murid-muridnya. Dan karena dirasa pertarungan kali ini tidak maksimal, Master Yim kembali menantang Wong Fei Hung untuk bertarung di hadapan orang banyak. Dan jika nantinya Wong Fei Hung nggak datang, Wong Fei Hung dianggap kalah dan Master Yim resmi menjadi yang terbaik. 實有埋我哋數。13年，你要叫醒金山翻嚟嗰個大叔。
2 jam setelah Master Yim pergi, sang jenderal datang dengan maksud ingin membawa kembali Sandra yang diselamatkan Wong Fei-hung, di mana untuk yang kali ini Fei-hung memutuskan melawan sang jenderal. Bibie dan Asu diminta untuk segera pergi jauh menyelamatkan Sandra tersebut, sementara Wong Fei-hung dan yang lainnya terus menghajar mereka semua. Lalu setelah mereka bertiga dipastikan sudah menjauh, Fei-hung pun menghentikan serangan tersebut, yang tapi imbasnya Fei-hung harus diringkus ke penjara karena sudah berani menyerang aparat yang paling sok kece ini. Dan di sisi lain, apesnya mereka bertiga malah tak sengaja bertemu Geng Saho, dan Geng Saho jelas saja saat itu langsung membunuh Sandra tersebut. Dan tak hanya sekedar membunuh Sandranya saja, Geng Saho juga menculik Bibie untuk dijual. Lalu Aso yang berhasil kabur dengan cepat pergi untuk melaporkan kejadian ini ke Wong Fei-hung. Dan setelah menunggu Wong Fei-hung cukup lama, Wong Fei-hung jelas tidak akan datang karena saat ini ia tengah di penjara. Dan usai mengesahkan dirinya sebagai ahli kungfu yang terbaik, Master Yim ternyata sudah ditunggu Geng Saho yang ingin menjadikan dirinya sebagai guru. Lantas Master Yim juga diberikan sejumlah uang untuk mendirikan perguruan. Dan pada tahap ini, Afu mulai sedikit hilang respek pada gurunya sebab Afu tahu itu adalah uang haram. Lalu di sisi lain, tepatnya di penjara, secara mengejutkan Fei-hung dibebaskan oleh petugas sipir yang mengagumi sosok dirinya. Dan begitu Aso datang lalu mengabarkan bahwa Bibie saat ini diculik, Fei-hung pun bergegas untuk pergi menyelamatkannya. Nah, disinilah Bibie sekarang. Di saat Bibie sedikit lagi akan diterkam oleh ketua Geng Saho, beruntung Afu tak sengaja melihat kejadian itu, dan tanpa ampun Afu pun langsung menghajar ketua Geng Saho saat itu juga. Nah, tak lama setelah ketua Geng Saho disingkirkan, muncul begitu banyak anak buah yang berusaha menangkap Bibie kembali. Dan meskipun Afu masih mampu mengalahkan mereka sendirian, sayangnya Bibie kembali tertangkap. Dan untuk meredam serangan Afu, ketua Geng Saho mengatakan Afu hendak memperkaos Bibie yang adalah istrinya sendiri. Dan sontak saja Master Yim pun langsung marah kepadanya, dan Master Yim saat itu langsung menghukumnya. Dan usai menghukum Afu dengan cara diikat di tengah-tengah barang ekspor yang entah barangnya apa ini, di sisi lain Fei-hung dan murid-muridnya akhirnya berhasil masuk dengan cara menyamar jadi wanita. Dan mendengar Fei-hung sudah masuk ke sini, Bibie langsung ia bawa ke kapal. Dan kini Wong Fei-hung sendiri sudah ditunggu Master Yim untuk berdua 1 lawan 1. Dan dengan ini, tanpa banyak basa-basi lagi, pertarungan di antara keduanya pun dimulai. Melihat ada seonggok anak buah Geng Saho yang mengganggu dengan membawa senjata, Fei-hung pun terlebih dahulu membereskan mereka semua. Dan di sisi lain, Asu yang akhirnya berhasil menemukan letak keberadaan Afu dengan cepat bergegas membebaskannya. Lantas mereka langsung pergi untuk menyelamatkan Bibie, tepat bersamaan dengan Fei-hung yang kali ini sudah berhasil melumpuhkan semua anak buah Geng Saho. Dan berhubung waktu sudah makin mepet untuk bisa menyelamatkan Bibie, Fei-hung kali ini benar-benar serius untuk melawan Master Yim. Dan pada akhirnya karena keseriusan tersebutlah Master Yim pun sukses juga dikalahkan olehnya. Setelah selesai mengalahkan Master Yim, Fei-hung harus menghindari banyaknya tembakan dan Afu sendiri masih terus berusaha mengalahkan Tiger. Dan mirisnya Master Yim juga ditembak ketika hendak menyusul Wong Fei-hung. Master Yim pun pada akhirnya tewas, lalu Afu juga berhasil mengalahkan Tiger. Dan Asu juga berhasil membuat Amerika dalam masalah besar sebab Asu mengarahkan pasukan Amerika untuk menembak meriam kapal Inggris, yang itu jelas saja membuat Inggris marah besar dan Inggris akan menyerang Amerika balik. Dan setibanya Fei-hung masuk ke dalam kapal Amerika tersebut, Fei-hung langsung menghajar mereka semua. Dan melihat itu, Tuan Jackson bergegas kabur untuk menyusul ketua Geng Saho di bawah. Setibanya Fei-hung sampai ke bawah, sempat terjadi baku tembak di antara mereka. Lantas Bibie juga hampir dimasukkan ke dalam sebuah api oleh Geng Saho. Dan tapi pada akhirnya justru ketua Geng Saho lah yang dimasukkan oleh para Sandra. Dan kini giliran Tuan Jackson yang mesti Fei-hung singkirkan. Dan dengan memanfaatkan sebutil peluru yang ada di tangannya, Fei-hung pun melakukan cara ini untuk membunuhnya. Dan di scene akhir, semua tuntutan yang diberikan ke Wong Fei-hung dijabut. Dan pada akhirnya Pocilan pun diberi izin untuk melakukan aktivitas kembali. Dan setelah itu, sebelum film ditutup, Afu resmi diangkat jadi murid barunya Wong Fei-hung. Lantas selanjutnya mereka pun berfoto dengan Fei-hung yang mau mengenakan sebuah jas yang padahal buatan Amerika.
Di awal film, kita diperkenalkan pada sebuah sekte sesat bernama Sekte Teratai Putih, yang sekte ini sendiri dipimpin oleh seorang biksu sesat bernama Biksu Gao. Sekte ini mengatasnamakan iblis sebagai Tuhan mereka, dan Biksu Gao selaku ketua berperan sebagai utusan Tuhan. Dan sekte ini punya misi tersendiri, yaitu menghabisi semua orang asing yang ada di kanton kota mereka. Dan Biksu Gao yang dalam hal ini diagungkan, ternyata cukup mahir dalam seni bela diri kungfu, dan ia juga punya ilmu kekebalan. Dan tak hanya sekedar membenci orang asing yang ada di kota ini, Sekte Teratai Putih juga membenci barang yang diproduksi dari luar negeri, bahkan seonggok guguk yang berasal dari Amerika pun juga mereka binasakan. Dan selanjutnya, kita diperlihatkan Wong Fei Hung yang tengah dalam perjalanan menuju kota Kanton, yang mana tujuan Fei Hung ke sana ialah untuk menghadiri seminar internasional untuk para dokter. Dan Fei Hung berniat ingin memperkenalkan metode tradisional pengobatan Cina dengan cara mempresentasikan di hadapan orang-orang asing di sana. 哇！一食啊！驚小怪，點解會咁樣？架火輪車入咗山窿啊嘛。大鄉里。 Berangkat bertiga bersama Afu dan Bibiye, begitu sampai mereka langsung disambut dengan keadaan kota yang kacau lantaran adanya demo menolak penyerahan wilayah Taiwan ke pihak asing. Dan ternyata eksistensi Ormas Teratai Putih di kota Kanton sangatlah kuat, yang dimana hal itu terbukti ketika Bibiye yang mengenakan pakaian orang asing saat itu langsung mendapat intimidasi dari anak-anak Teratai Putih. Dan melihat itu, Afu langsung ambil tindakan yang sialnya malah tak sengaja melukai anak tersebut, dan si anak seketika bergegas langsung melaporkannya ke Biksu Gao. Dan tak lama setelah kejadian itu, para warga tiba-tiba dihebohkan dengan adanya unjuk rasa Ormas Teratai Putih di hadapan gedung telegraf, yang bukannya pergi atau paling tidak menghindari saja agar Fei Hung tak perlu bertarung, Bibiye dan Afu malah sengaja ke sana untuk mengabadikan momen tersebut. Sehingga yang terjadi, ketika kamera dicepratkan, semua mata jelas tertuju padanya. Dan melihat Bibiye mengenakan baju asing dan membawa alat yang asing juga, Teratai Putih pun saat itu langsung menangkapnya. Jelas saja, melihat Bibiye diarak seperti itu, Fei Hung pun dengan sigap langsung menyelamatkannya. Dan walaupun sempat takut karena tahu yang dihadapi adalah sosok Wong Fei Hung yang tak pernah kalah, karena tak ingin dicap sebagai ormas yang lemah, Teratai Putih pun terpaksa maju dan mereka melakukannya dengan cara keroyokan. Dan seperti yang sudah bisa kita tebak, biar bagaimanapun Teratai Putih walaupun jumlahnya sangatlah banyak, Teratai Putih jelas tidak akan ada tandingannya dengan Wong Fei Hung yang tak pernah tersentuh sama sekali seperti ini. 仲都未香港真功啊！13姨，你醒下啦！13姨，阿歡嚇咩13姨翻行陣先？ 哦。 Karena adanya peristiwa yang sempat membuat Bibiye pingsan, Bibiye yang semula harusnya menjadi translator untuk Wong Fei Hung seketika harus gagal. Dan si pemilik penginapan juga mengingatkan Fei Hung agar Bibiye mengganti pakaiannya, sebab mengenakan pakaian itu di sini sangatlah berbahaya. Dan si pemilik penginapan dengan baik hati bahkan sudah mempersiapkan pakaian yang harus Bibiye kenakan. Nah, ketika waktu sudah berganti ke esok hari dan seminar Fei Hung akhirnya sudah dimulai juga, saat Fei Hung diminta untuk maju tapi tak bisa ngomong bahasa Inggris tersebutlah, dari pojok sebelah kanan muncul seorang pria bernama Sun Yat-sen yang siap menjadi translatornya, di mana Sun Yat-sen ini merupakan seorang pahlawan revolusi yang berhasil merubah Cina yang tadinya sistem kerajaan menjadi demokratis, alias orang yang pertama kali mendirikan Republik Rakyat Tiongkok. Dan jika kalian sering menonton film-film Cina yang berbau sejarah, kalian pasti akan sering berjumpa dengan bendera seperti ini. Nah, bendera ini merupakan bendera partai Sun Yat-sen yang bernama Partai Kuomintang. Dan sejak tahun 1949 setelah Partai Komunis akhirnya berhasil mengkudeta paham Sun Yat-sen, hanya sisa wilayah Taiwan saja yang masih menganut paham demokratis Sun Yat-sen ini. Makanya mereka akhirnya terpecah dan mereka Cina Taiwan ini sampai sekarang masih kerap bersitegang karena ya semua berakar pada peristiwa sejarah kedua partai tersebut. Nah, adapun yang diceritakan di filmnya Wong Fei Hung ini, Sun Yat-sen masih mencari masa untuk bergabung dalam revolusi Cina, dan selebihnya kita akan lanjutkan dulu alur filmnya saja. Nanti juga akan terjawab dengan sendirinya bagaimana cara Sun Yat-sen memperjuangkan revolusi ini. 我可以用針灸掛佢外關零一兩月。Please try again.
Sayangnya, baru saja mendapat apresiasi dari pihak asing, tiba-tiba datang serangan dari teratai putih yang membabi budak, dan seketika kacaulah acara masa depan medis ini. Lantas Fehung pun dengan cepat kembali bergerak untuk menyelamatkan semua orang termasuk Afu. Dan setelah mereka selamat, lalu Sun Yat-sen memutuskan pamit dulu karena adanya urusan. Malamnya mereka kembali beristirahat di penginapan, dan meskipun besok sudah pulang ke Fosan karena gabut dan berpikir demi keamanan bibi juga, Fehung saat itu menyempatkan waktu sebentar sebelum tidur untuk bisa melatih bibi kungfu. 執頭箍手，轉腰馬，執頭箍手轉腰馬，鎖後虎身長車馬。出拳！哎呀，有冇啊？不過我諗要留喺你身邊安全啲啊。 Mari saya perkenalkan, dia adalah Donnie, seorang jenderal dari pemerintahan yang biasa mengurusi kasus-kasus di kota Kanton. Dan pada detik ini, ia mendapat kabar bahwa ada seorang pemberontak dari Hong Kong yang merencanakan revolusi besar-besaran. Donnie segera mendatangi gubernur untuk mengabarkan soal ini. Lantas gubernur pun meminta agar Donnie memperkuat penjagaan. Dan diketahui Sun Yat-sen juga punya seorang rekan di kota Kanton ini. Dia bernama Lu Haodong. Kita panggil saja Tuan Lu. Dan Tuan Lu tersebut nyatanya bersembunyi di kedutaan Inggris, dan nanti kita akan segera tahu bagaimana pembentukan si Tuan Lu tersebut. Dan ketika esok harinya Fehung baru akan pulang, lagi-lagi ada sebuah kejadian yang memaksa Fehung menunda kepulangannya, yang ternyata kejadian itu ialah sekte Teratai Putih membakar sebuah gedung pertemanan yang faktanya di sana ada anak-anak yang tengah belajar bahasa asing. Dan begitu mereka bertiga sampai dan bermaksud ingin menyelamatkan orang-orang di sana, ternyata semua orang di sini sudah tewas, tapi beruntungnya anak-anak masih selamat sebab mereka bersembunyi, dan tanpa buang-buang waktu Fehung pun langsung menyelamatkannya mereka semua. 胡師傅，胡師傅，乜你仲未走嘅咩？唔敢收留佢哋㗎，百年教人嚟到喺度作反，咁我就冚家富貴，你要揾地方避啊，就去衙門避啦。 Karena mendapat penolakan dari pemilik penginapan, Fehung yang tak mungkin membiarkan bocah-bocah ini tewas begitu saja, dengan cepat pergi bersembunyi. Dan inilah pembentukan dari sosok Lu Haodong yang faktanya dia juga berprofesi sebagai guru dari murid-murid yang diselamatkan Fehung. Dan dia saat ini tengah mencari murid-muridnya, yang tapi tak lama muncul rombongan Teratai Putih datang hingga membuat Tuan Lu akhirnya memutuskan pergi. Dan karena tak mungkin jika harus belak-belakan membawa bocah tersebut sekarang, Fehung pun berinisiatif untuk meminta bantuan ke Donnie. Dan tapi begitu sampai ke sana, karena kungfunya sangat terkenal di mana-mana, Donnie yang kebetulan tengah berlatih saat itu juga langsung menguji kemampuannya Wong Fehung. Dan dengan ini pertarungan di antara keduanya pun dimulai. 黃師傅不愧係民團總教練，失禮失禮。 Selesai melakukan pertarungan, dengan alasan keamanan, nyatanya Donnie tak bisa membantu untuk menyelamatkan anak-anak tersebut. Dan tapi sebelum Fehung sampai kembali, beruntungnya Bibi sudah mendapatkan tempat yang tepat untuk anak-anak tersebut. Dan tempat yang dimaksud itu ternyata adalah kedutaan Inggris. Dan disinilah awal mula Wong Fehung bertemu dengan Tuan Lu, dan mereka akhirnya berkenalan. 哦，黃飛鴻就係你哋救咗巴洛沙。 點解洋人信嘅神個樣咁痛苦？每個人心裏邊都有個神。 Dan tak lama setelah mereka berdua selesai mengobrol itulah, lagi-lagi Teratai Putih banyak melukai warga Inggris yang tak bersalah. Dan tak lama muncul juga Sun Yat-sen yang bermaksud ingin menemui rekannya untuk membahas masalah revolusi. Nah, karena melihat banyak orang yang terluka parah inilah, Sun Yat-sen sementara menunda pembahasan revolusinya, dan ia terlebih dahulu membantu mengobati orang-orang. Dan karena tak sanggup jika harus sendirian, Sun Yat-sen akhirnya meminta bantuan ke Wong Fehung juga, sehingga terjadilah kolaborasi antara medis barat dan akupuntur tradisional Cina.
Naasnya, baru juga sebentar tiba-tiba teratai putih kembali menyerang, dan karena kondisi seperti ini, membuat mereka gagal pergi bersama menemui rekan-rekan revolusi yang lain, yang pada akhirnya Sun Yat-sen saja yang pergi, dan tapi mereka sudah membuat janji untuk bertemu di dermaga esok hari, untuk segera pergi meninggalkan kota Kanton. Nah, ketika laju Sun Yat-sen terhenti lantaran adanya teratai putih yang berusaha membongkar paksa pintu masuknya, saat itu muncul Donnie Yen yang menghentikan sehingga Sun Yat-sen bisa pergi, dan meskipun tak menyadari bahwa di situ sebenarnya ada Sun Yat-sen karena sebenarnya Donnie Yen juga nggak tahu kalau itu adalah Sun Yat-sen. Donnie Yen ternyata masih mengetahui sosok Tuan Lu, yang tapi sialnya Donnie Yen ditolak masuk oleh pihak Inggris, dan pada akhirnya karena tak punya pilihan lain, Donnie Yen pun memutuskan diam-diam bekerja sama dengan pihak teratai putih supaya ia bisa segera menangkap Tuan Lu. Selesai membantai beberapa penjaga dan juga orang asing, kini giliran Tuan Lu lah yang mereka incar, dan ketika hendak memanahnya, tiba-tiba BBY datang yang akhirnya membuat teratai putih langsung mengincar BBY saat itu juga, dan karena mendengar adanya suara tembakan dari luar, Fei Hung dan Afu langsung bergerak saat itu juga. Lantas dengan ini, pertarungan pun tak dapat terhindarkan lagi. Walaupun banyak orang asing yang akhirnya tewas satu persatu, Fei Hung tetap maju dan sukses juga mengalahkan mereka semua, dan Donnie Yen yang kala itu menunggu pertarungan ini selesai dengan cepat masuk ke dalam untuk berpura-pura meringkus teratai putih, yang tapi ketika sudah dibawa keluar lalu sengaja dibebaskan kembali, Donnie Yen tak sengaja kepergok ketua duta Inggris, dan karena tak punya pilihan lain, Donnie Yen pun saat itu juga langsung membunuhnya. Nah, BBY yang kebetulan tak sengaja melihat pembunuhan tersebut dengan cepat melaporkannya ke Wong Fei Hung, dan disinilah pada akhirnya Fei Hung mengetahui soal revolusi yang tengah disusun Sun Yat-sen, yang oleh karena visi misi revolusi lebih baik ketimbang sistem kerajaan, Fei Hung akhirnya bersedia membantu meloloskan Tuan Lu. Caranya dengan merubah Tuan Lu jadi Afu dan Afu jadi Tuan Lu, dan karena takut BBY juga nantinya akan dicurigai oleh si Donnie Yen, BBY juga disamarkan lalu diminta untuk pergi duluan ke kapal untuk memberitahu semua kejadian ini ke Sun Yat-sen, yang beruntungnya cara ini ternyata berhasil membuat Donnie Yen terkecoh. 我想過，冚賊先擒王，我要直搗黃龍。款叫大人啦。大人。 Setelah beralasan ingin meminta izin untuk membantai pemimpin tertinggi teratai putih yaitu Biksu Gao, Fei Hung yang tak punya pilihan lain dengan cepat pergi ke sana. Lalu ia berpura-pura ingin join agar Biksu Gao mau keluar, dan Fei Hung akan segera membantainya. Dan tak lama setelah menunggu, akhirnya Biksu Gao kali ini benar-benar keluar. Dan dengan ini, pertarungan di antara mereka berdua pun tak dapat terhindarkan lagi. Meskipun dibantu kedua anak buahnya untuk melindungi altar supaya badannya nggak jatuh ke tanah, nyatanya Biksu Gao tetap kalah-kalah juga, dan altar tersebut pun pada akhirnya tumbang juga, dan kini pertarungan pun dilanjutkan di tanah. Yang jelas saja situasi ini membuat Fei Hung semakin mudah untuk bisa mengontrol pertarungan. Dan dengan berbagai pukulan tanpa perlu mengeluarkan tendangan tanpa bayangan lagi, Fei Hung pun akhirnya berhasil membunuhnya. Dan tak hanya sekedar membunuh, Fei Hung juga berhasil membongkar kedok kekebalan yang dimiliki Biksu Gao. Setelah urusan dengan teratai putih selesai, mereka bertiga kembali berkumpul dan segera menuju ke sebuah tempat rahasia untuk mengambil catatan orang-orang revolusi dan bendera Kuomintang yang akan diserahkan ke Sun Yat-sen, di mana sayangnya usaha mereka diketahui Donnie Yen dan para pasukannya. Dan naasnya Tuan Lu juga terkena tembakan hingga akhirnya sekarat. Lantas karena khawatir catatan itu akan jatuh ke tangannya Donnie Yen, Afu pun diminta membakarnya, sementara Fei Hung akan terus berusaha untuk melawan Donnie Yen. Dan sembari Afu terus membakar catatan tersebut, mereka berdua pun terus
beradu tongkat untuk menemukan ritme pertarungan yang enak. Dan dengan ini, aksi keren antara Jet Li versus Donnie Yen pun dimulai. 快啲走，睇住時間做人。哎呀，個頭啊！ Sial bagi Afu, saat hendak melarikan diri untuk menyerahkan bendera tersebut, ternyata tak ada jalan keluar dan begitu balik badan pun Donnie Yen sudah menunggu mereka dan Donnie Yen sudah mempersiapkan senjata andalannya yaitu sebuah kain panjang yang bisa dijadikan tongkat. Nah, karena terus-terusan diserang inilah Donnie Yen justru tak sengaja menghancurkan sebuah tembok yang itu jelas saja bisa dijadikan jalan untuk Afu bisa kabur dari sini. Tapi sialnya, karena sedikit ceroboh Afu malah terkena serangan Donnie Yen dan melihat itu Fei Hung pun langsung mengeluarkan jurus andalannya juga, yaitu tendangan tanpa bayangan. Di scene akhir, sayangnya Fei Hung dan Afu terlambat sedikit yang membuatnya ketinggalan kapal dan saat itu Fei Hung pun langsung melemparkan benderanya. Lantas setelah itu BBA diminta menunggu karena Fei Hung dan Afu akan segera menyusul ke pelabuhan dan selanjutnya setelah itu film pun 元朝陽，上照我好動興，你嘅精神。 臣李鸿章参拜慈禧皇太后老佛爷。 Melanjutkan film Suatu Hari di Cina yang ketiga, kisah kali ini diawali dengan memperlihatkan suasana istana kerajaan yang ada di kota Beijing, di mana dengan situasi Cina yang sekarang masih banyak dihantui keberadaan negara-negara penjajah, membuat sang ratu yang selaku presiden ini cukup resah dan sang ratu meminta sang wakil yang bernama Tuan Li untuk coba mengusir mereka semua dan Tuan Li akan memikirkan caranya untuk bisa mengadu domba mereka. Lantas untuk memperkuat diri, Tuan Li juga berniat akan mengadakan kompetisi barongsai untuk semua kalangan perguruan yang tujuannya untuk mencari petarung-petarung terkuat di negeri ini, di mana tanpa banyak pikir panjang, sang ratu pun langsung menerima usulan wakilnya tersebut untuk kemudian kita diperlihatkan Wong Fei Hung, Afu, BBA yang baru saja tiba di kota Beijing dengan tujuan untuk menemui ayah Fei Hung yaitu Wong Qingying. Perlu diketahui Wong Fei Hung rupanya datang ke sini karena hendak meminta restu kepada ayahnya dan setelah kejadian di film keduanya, nyatanya Fei Hung dan BBA sudah berpacaran dan rencananya sebentar lagi mereka akan melangsungkan pernikahan. Makanya Fei Hung diminta untuk izin terlebih dahulu ke ayahnya dan entah secara kebetulan atau bagaimana, di sini BBA juga tak sengaja bertemu dengan teman sekolahnya sewaktu di Inggris dulu bernama Thomas dan di sini Fei Hung cukup dibuat cemburu lantaran Thomas ini dengan sekonyong-konyong seenak jidat mencium tangan BBA begitu saja dan Thomas juga tak sungkan untuk coba merayu BBA di depan Fei Hung. 為咗你，我不惜千里迢迢嚟到呢一度，你好幸福，因為我哋終於都再重逢啦。你啲口水啊，咁唔衞生都有㗎。你以後唔好叫我13姨啦。喂，阿歡，你爛棍咗去邊啊？ Dan inilah sosok pembentukan dari ayah Wong Fei Hung yaitu Wong Qingying. Di sini dia mempunyai sebuah padepokan yang menaungi para seniman barongsai dan dia juga punya banyak murid serta mempunyai satu barongsai peninggalan leluhur keluarga yang diberi nama Barongsai Perkasa. Dan saat masih enak-enaknya menikmati pembuatan barongsai baru, lah kok tiba-tiba padepokannya didatangi sekelompok orang dari perguruan reseh bernama Perguruan Kilang Minyak. Dan perguruan yang dipimpin Master Bai ini bermaksud ingin menggempur padepokan miliknya yang alasannya karena ingin mengurangi saingan kompetisi nanti, sebab padepokan Wong Qingying ini terkenal banyak menyimpan seniman-seniman yang jago. Dan meskipun sudah dikasih tahu bahwa event kali ini Wong Qingying tak ikut, nyatanya Tuan Bai tetap saja menyerang dan pada akhirnya terjadilah keributan besar yang mau tidak mau Wong Qingying pun terpaksa ikut turun tangan. Dan karena melihat anak buahnya dengan begitu mudah mampu dikalahkan Wong Qingying, Tuan Bai akhirnya mengutus satu petarung andalannya yang bernama Kaki Gada dan dengan kemampuan tendangan yang cukup cepat, Kaki Gada pun berhasil mengobrak-abrik bahkan merusak barongsai leluhur Wong Qingying.
Nah, ketika Wang Fei Hung sampai dan melihat kondisi padepokan sudah kacau balau seperti itu, Fei Hung pun saat itu juga langsung mencari ayahnya. Dan Fei Hung cukup terkejut saat melihat kondisi ayahnya yang terluka, yang oleh karena tak mungkin membiarkannya begitu saja, Fei Hung tak banyak bertanya terlebih dahulu, untuk kemudian Fei Hung pun bergegas untuk mengobati sang ayah terlebih dahulu. 再笑就斷氣啦！我驚你規劃個身子，照換翻套衫，仲想同你商量一下佢嘅終身大事。咁你知唔知陳家嗰邊係姓咩？都係等飛鴻自己同你講。 Setelah selesai mengode ayahnya, kini giliran Wang Fei Hung yang diminta untuk izin sebab Bibi sudah cukup penasaran dengan apakah jawaban ayahnya. Tapi entah karena malu-malu atau gagal fokus karena Bibi terus menunggunya, Fei Hung justru malah tidak jadi mengatakan apa-apa dan itu cukup membuat Bibi kesal. 你呢次翻嚟呢？好啦，嗱，有咩事同我商量，而家講啦。冇噃，吓冇？哇，真係碌木啊！ Singkat cerita, esok hari pun tiba. Mari saya perlihatkan Anda dengan sebuah mesin uap milik Wong Qingying yang biasa digunakan untuk mencari uang. Di sini terjadi sebuah momen mengenakan tatkala asap tiba-tiba menyembur dan Bibi ujuk-ujuk menciumnya. Dan seketika saat itu muka Fei Hung memerah dan lucunya semua orang mengira bahwa Fei Hung terkena asap tersebut. Sampai-sampai semua orang pun heboh ingin langsung mencarikan obat untuk Fei Hung. Di mana bersamaan dengan itu, di luar sendiri saat ini tengah terjadi keributan besar-besaran antara 3 perguruan yang akar permasalahannya lagi-lagi disebabkan karena kompetisi barongsai yang diadakan pemerintah. Dan Fei Hung yang melihat kejadian ini jelas cukup sangat miris melihatnya. Lantas saat itu juga Fei Hung pun langsung turun tangan sendiri untuk menghentikan mereka semua. Dan Fei Hung cukup hebat karena mampu mengalahkan orang segitu banyaknya. 麻煩請你哋嘅師傅出嚟。 Dan usai membuat semua orang takut, lalu meminta agar ketiga guru perguruan tersebut menghadap untuk menjelaskan kenapa sampai seribut-ribut ini padahal masalahnya kan hanyalah masalah sepele. Begitu para guru datang dan melihat ternyata Wang Fei Hung lah orang yang menyerang, belum juga menjelaskan para guru itu langsung damai semua. Dan untuk membahas permasalahan ini, Fei Hung mengundang mereka semua untuk datang ke restoran sekalian makan-makan di sana. Setelah melakukan diskusi dengan para perguruan, karena adanya kompetisi ini hanya membuat kegaduhan, Fei Hung pun berinisiatif membuat sebuah surat yang ditandatangani mereka semua, di mana surat tersebut berisikan penolakan terhadap adanya kompetisi, dan surat tersebut Fei Hung sendiri yang akan menyampaikannya esok. Lantas berangkatlah dia bersama Bibi menuju ke istana, di mana setelah surat tersebut disampaikan ke salah satu pejabat yang ada di sana, setelah ditunggu-tunggu jawaban pun tak ada alias usulan Fei Hung hanya diabaikan saja, mereka pun memutuskan pulang dan mereka menaiki becak. Lah, tapi tiba-tiba salah satu becak tersebut membawa kabur Bibi, yang ternyata ini semua adalah ulah si Tuan Bai yang bermaksud ingin menipu Fei Hung untuk mau gabung ke perguruannya. Dan seiring Fei Hung berlari untuk terus mengejar kemana Bibi akan dibawa, saat itu kaki gada muncul untuk menantangnya bertarung, sehingga mau tidak mau Fei Hung harus terlebih dahulu meladeninya, yang tapi Fei Hung juga harus tetap fokus berlari agar tak kehilangan jejaknya Bibi. Beruntung, saat Fei Hung berusaha mengejar Bibi kembali, becak yang membawa Bibi terguling, dan ternyata di situ ada Thomas yang melintas. Yang lagi-lagi di sini Thomas berusaha untuk cari kesempatan kepada Bibi, dan usai menolak negosiasi lalu memberi efek jerah dengan menjatuhkan kudanya Tuan Bai. Berhubung melihat Bibi kembali digoda, Fei Hung langsung ke sana untuk bisa mencegahnya. Lalu supaya aman, anak buah Thomas pun disuruh nganter Bibi pulang, tapi Thomasnya sendiri malah disuruh naik kuda yang lain. 仲話咩實苦啊？話佢自己係老鼠。小心你隻手，俾人吞咗落肚啫。唔該，姐姐。啊！哎，這樣。Следуй за этой коляской. Sesampainya di rumah, Fei Hung mendapati Bibi tengah membuat sebuah film dengan menggunakan kamera baru, dan saat itu Fei Hung langsung diminta untuk masuk ke frame dengan menampilkan jurus-jurus miliknya. Namun ketika Fei Hung mengetahui kamera tersebut adalah pemberian Thomas, ketika Fei Hung pun langsung mutung, tapi Bibi bisa kembali menenangkannya dengan berjanji tak akan lagi menemui Thomas. Dan ketika waktu sudah kembali berjalan di keesokan harinya, di alun-alun kota terlihat banyak perguruan yang sudah bersiap akan bertarung barongsai, yang mana tujuan diadakannya ajang pemanasan
pemanasan ini ya tidak lain untuk mengurangi jumlah peserta yang akan mengikuti kompetisi, karena jika harus ikut semua itu ya bisa dibilang sangat banyak sekali. Nah, karena berstatus jadi satu-satunya perguruan yang tak ikut kompetisi, Fehung hanya menjadi penonton sambil menemani Bibi merekam, dan dengan ini ajang pemanasan pun dimulai. Di sisi lain, Afu yang tengah bermain mesin uap dengan merebus sebuah telur di sana. Tiba-tiba Afu diajak murid Wong Qingying untuk ikut tampil dalam ajang pemanasan tersebut, di mana Afu tanpa pikir panjang langsung mengiyakan, dan begitu sampai di lokasi, secara kebetulan mereka tak sengaja bertemu dengan Kaki Gada hingga Afu memutuskan untuk langsung mengganggunya. Nah, Kaki Gada yang menyadari bahwa ada orang yang berani macam-macam dengannya, tanpa pikir panjang saat itu langsung mengejar Afu, dan selanjutnya kita kembali lagi ke aksi pertarungan barongsai yang masih berlanjut, yang kali ini pertarungannya pun berjalan semakin seru. Nah, karena dirasa tidak aman lagi pula juga ada Thomas yang terus-menerus carmuk, Fehung memilih menyelamatkan Bibi dengan cara bergelantungan, yang tapi sialnya kameranya malah terjatuh di kerumunan pertarungan. Dan ketika Fehung berusaha untuk coba mencarinya, Tuan Bai yang kebetulan melihatnya saat itu langsung mengutus anak buahnya untuk segera membunuh Wong Fehung. Dan ketika aksi kejar-kejaran antara Afu dan Kaki Gada sampai ke sebuah kandang kuda, Afu memanfaatkan kuda-kuda tersebut untuk menyerang si Kaki Gada. Hasilnya Kaki Gada mengalami luka-luka di kakinya yang membuatnya nggak bisa berjalan. Dan secara kebetulannya, ada kejadian sebuah pembunuhan yang tak sengaja terekam kameranya Bibi, yang nampaknya sih dilakukan oleh warga asing salah satu rekannya Thomas, yang tapi untuk saat ini Bibi belum menyadari bahwa kameranya merekam. Namun Bibi sempat melihat Thomas, dan Bibi cukup menaruh rasa kecurigaan kepada Thomas. Terungkaplah sudah, Thomas bersama pihak Rusia berniat membunuh wakil presiden di acara kompetisi barongsai nanti, yang alasannya karena Tuan Li telah mengadu domba Rusia dan Jepang untuk berperang, di mana Tuan Li nyatanya akan membantu Jepang menyingkirkan Rusia dari Cina. Dan orang yang terekam di kamera Bibi tadi adalah orangnya Thomas, tapi dia berniat membocorkan niat Rusia membunuh Tuan Li, makanya Thomas membunuhnya. Dan kembali lagi ke mereka berdua, saat ini Bibi tengah mengajarkan Fehung sedikit bahasa Inggris, yang tapi tak lama datang Afu dan sang ayah, di mana Afu meminta tolong ke Bibi untuk mencarikan orang yang bisa membetulkan mesin uap karena mesin uapnya rusak. Sementara untuk sang ayah sendiri, dia mencari Fehung karena ingin menanyakan soal pernikahannya, dan pada akhirnya Fehung pun menjawabnya. 未來新抱叫咩名啊？13姨咯，阿爹變咗碌木，我去斟杯茶俾你，定下驚下。飛鴻咪變咗係我個老襟。 Dan sungguh sial nasibnya Kaki Gada. Ketika dia ingin kembali join, dia langsung dibuang karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Bahkan di sini Kaki Gada mendapat perlakuan yang benar-benar sangat menyakitkan. Kaki Gada pun pergi dengan tertati-tati, dan karena melihat Thomas lagi-lagi ada di dekatnya Bibi, walaupun alasannya karena benerin mesin uap, Fehung pun tetap cemburu. Dan saat pergi ambek-ambekan itulah Fehung melihat Kaki Gada pingsan, untuk kemudian Fehung pun langsung menyelamatkannya. Dan setelah sadar, meskipun awalnya Kaki Gada enggan dibantu apalagi dengan Wong Fehung, karena Wong Fehung terus-menerus memaksanya, pada akhirnya Kaki Gada pun tahu siapa yang benar-benar tulus, dan dari sini Kaki Gada resmi menjadi muridnya Wong Fehung. Wong Fehung. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Setelah menyelesaikan rekaman filmnya sampai penyimpanannya penuh, kini giliran film tersebut diputar dan ditonton bersama-sama. Dan terlihat di situ Kaki Gada juga sudah mulai pulih. Tapi entah kenapa saat masih enak-enak nonton film tersebut tiba-tiba error. Lantas tak lama kemudian datanglah Tuan Bai, dan ia kemari karena bermaksud ingin menjemput Kaki Gada. Di mana seperti yang sudah bisa kita tebak, Kaki Gada tetap akan ikut Wong Fehung, untuk kemudian Tuan Bai juga mengundang Fehung dan ayahnya untuk datang ke restoran sebagai permintaan maaf
maaf sekaligus damai. Di sini mereka semua semakin yakin bahwa ini hanyalah sebuah jebakan saja, dan di sini sang ayah tetap akan pergi untuk menemani Fehung karena nggak ada yang bisa memisahkan keduanya. Yang spontan ucapan tersebut malah membuat Bibie berpikir kemana-mana, dan ketika tiba waktunya untuk berangkat, ternyata Wong Fehung memutuskan berangkat sendiri untuk kemudian Wong Qingying dan yang lainnya pun segera menyusulnya ke sana. Nah, ketika jebakan pertama mampu dengan mudah Fehung gagalkan, saat itu ruangan restoran langsung ditutup rapat-rapat, dan ruangan tersebut pun juga dibasahi dengan sejumlah minyak untuk membuat Fehung kesulitan. Dan dengan sejumlah pasukan yang telah disiapkan, Fehung pun mau tidak mau harus melawannya, dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Walaupun sempat kesulitan karena situasi licin seperti itu, dengan memanfaatkan satu orang untuk ia naiki, Fehung berhasil mengalahkan mereka semua. Yang tapi saat berhasil keluar dan berniat akan menangkap Tuan Bai, sayangnya Tuan Bai berhasil kabur, dan karena beranggapan ayahnya nggak setuju, Bibie pun memutuskan pergi lalu meninggalkan surat untuk Wong Fehung. Nah, sebelum pergi, Bibie memutar film kembali dan akhirnya mendapati video tersebut. Lalu dengan cepat Bibie pergi ke lokasi itu. Barangkali ada sebuah bukti yang bisa menjawab kejadian pembunuhan ini. Dan ketika sampai di rumah lalu mendapati Bibie sudah tidak ada di rumah, seketika semua orang diperintahkan untuk mencarinya. Yang tapi tak lama Bibie sudah kembali juga. Yang disinilah akhirnya semua orang tahu kalau Bibie dan Wong Fehung saat ini sudah berpacaran. 係啦，我揾到啲緊要嘅嘢俾你睇啊！佢擺啲咩喺牆角度呢？ Pada akhirnya terungkap setelah Bibie menemukan sebuah surat di TKP. Lalu karena mengingat akan sangat sulit menemui wakil presiden, Fehung memutuskan untuk ikut kompetisi barongsai, dan dalam hal ini semua orang ikut dilibatkan. Yang pada intinya ini semua dilakukan demi keselamatan wakil presiden dan berlokasi di salah satu lapangan yang ada di istana. Dengan ini pertarungan kompetisi barongsai besar-besaran pun dimulai. Tapi 快啲攞嚟！ 阿妹，揾個出嚟啊！ Bersamaan dikeluarkannya senjata yang diperuntukkan untuk membunuh wakil presiden. Sayangnya Afu terkena serangan yang membuatnya tak bisa melanjutkan pertarungan ini lagi. Dan karena itu akhirnya kaki gada langsung menggantikan posisinya. Dan karena melihat Afu terluka, Wong Qingying malah teriak-teriak yang membuat Thomas menyadari keberadaan mereka. Dan Thomas saat itu juga langsung mengincar Bibie. Dan inilah pembentukan barongsai milik Tuan Bai yang ukurannya jauh lebih besar dari ukuran barongsai pada umumnya. Dan dengan barongsai sebesar itu, Tuan Bai yang harusnya bisa dengan mudah naik ke menara akhirnya dipersulit karena adanya Wong Fehung di sana. Singkatnya, melalui kerjasama berdua, mereka akhirnya bisa menyingkirkan barongsai besar. Dan di sisi lain, Bibie nggak jadi dibunuh sebab kembang api sudah dinyalakan, yang itu artinya penembakan harusnya sudah dilakukan. Dan ketika penembakan pertama gagal, lalu Thomas bermaksud ingin mencobanya lagi. Saat itu kaki gada yang sudah mendapatkan plakat emasnya dengan cepat membantu Wong Fehung. Dan karena takut nanti semua rahasia ini akan kebongkar pemerintahan Cina, pada akhirnya Thomas pun juga ditembak mati oleh temannya sendiri. Kini giliran Wong Fehung meladeni perlawanan Tuan Bai untuk bisa mengakhiri ini semua. Dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Setelah semuanya selesai, dengan plakat tersebut Fehung pun menyampaikan kritik yang intinya nyawa itu lebih penting dari hanya sekedar sebuah kompetisi yang hanya untuk pembuktian semata. Dan setelah itu film pun Wong Fehung
Melanjutkan cerita dari film Wong Fei-hung yang terakhir, kisah kali ini akan berletak di negara Amerika, tepatnya di sebuah desa yang jumlah penduduknya sangat sedikit dengan masih jauhnya negara Amerika dari kata maju seperti sekarang. Dan cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang koboi bernama Billy. Billy diketahui hendak hijrah ke wilayah desa terpencil tersebut untuk merubah nasibnya. Dan Billy ini hidupnya hanya sebatang kara saja, dan karena sudah melalui perjalanan yang cukup begitu panjang dengan wilayah tandus sendirian, Billy pun kehabisan tenaga dan ia berniat menghabisi hidupnya karena sejauh ini tak ada orang lewat yang mau menolongnya. Sekalinya ada, Billy hanya diabaikan saja sampai tak lama kemudian datang kereta Fei-hung, dan Fei-hung yang baik hati tersebut bergegas menolongnya. Di mana untuk tujuan Fei-hung datang ke Amerika ini sendiri, Fei-hung, Bibie, dan Kaki Gada berniat mengunjungi Aso yang setelah di film pertamanya dia merantau ke Amerika lalu membuka pocilam di sana. Diketahui Aso sudah mendirikan pocilam tersebut selama 10 tahun lamanya. Dan maksud dari Aso mengundang Wong Fei-hung kemari ialah karena Aso hendak merayakan 1 dekade pocilam tersebut, dan Wong Fei-hung diminta untuk menjadi maskot dari acara tersebut. Nah, berhubung waktu sudah sore dan semua rombongan sedar tadi belum ada yang mengisi perutnya, mereka pun memutuskan berhenti untuk isi perut terlebih dahulu. Dan di sini Billy lagi-lagi diperhatikan oleh Wong Fei-hung. Lantas di sini juga kita akhirnya tahu bahwa Fei-hung dan Bibie masih belum menikah, dan itu agak disayangkan Bibie yang mulai resah. Yang untuk menghilangkan keresahan Bibie tersebut, Fei-hung sudah membelikan cincin tunangan untuk mereka berdua. Like, oh, unromantic. I'm bound to you for life. Thank you, man. Sialnya, saat masih enak-enaknya istirahat tersebut, dari kejauhan nampak ada suku Indian pedalaman yang mengintai mereka. Dan saat itu Kaki Gada yang tengah mencari ayam untuk dimakan malah tak sengaja menjambak rambut salah satu anggota karena mengira itu adalah ayam. Hingga keluarlah semua anggota yang lain yang seketika suasana pun menjadi mencekam. Dan dengan ini, karena pilihannya hanya bisa menyerang saja, Fei-hung dan yang lain pun saat itu juga langsung melakukannya. Dengan jumlah suku pedalaman yang terus-menerus berdatangan, nyatanya cukup membuat Fei-hung dan yang lain kewalahan. Apalagi Bibie yang hanya menjadi beban saja. Bibie bersembunyi di dalam kereta kuda yang apesnya kereta tersebut malah jalan akibat tak sengaja kesenggol. Dan jelas saja Kaki Gada langsung bertindak untuk menyelamatkannya. Dan Kaki Gada cukup dibuat kesulitan sebab suku pedalaman itu terus-menerus mengejarnya. Nah, begitu Fei-hung datang dan akhirnya berhasil masuk ke dalam kereta kudanya itu, sialnya kereta kuda kehilangan kendali yang menyebabkan mereka terlepas dari kuda dan akhirnya jatuh ke dalam perairan jurang. Dan di situasi yang terombang-ambing di perairan inilah, Fei-hung tak sengaja kepentok batu yang membuatnya mengalami amnesia. Dan tak cuman amnesia, Fei-hung juga terpisah dari mereka berdua yang membuat Fei-hung dinyatakan menghilang. All I have to show for gratitude for me and my family. Dan inilah Aso yang sekarang. Aso tak banyak perubahan dan dia cukup betah tinggal di sini padahal orang-orang sangatlah rasis. Wali kota yang kita panggil saja Pak Wali Kota ini lebih-lebih rasisnya, bahkan tak segan memukul. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan seorang kepala deputi atau polisi. Dia kita panggil saja Pak Sheriff dan dia menasihati Billy untuk tidak bermasalah dengan Pak Wali Kota. Nah, inilah pocilamnya Aso. Di sini Aso langsung mengobati orang tersebut. Lantas tak lama para warga datang dan ternyata membawa Bibie dan Kaki Gada yang sudah dalam keadaan tak sadarkan diri. Dan setelah mereka berdua akhirnya tersadar dari pingsannya tersebut, mereka semua langsung kembali ke sungai untuk mencari Fei-hung yang tapi sudah pasti hasilnya nihil. Wang Fei-hung! Here, his umbrella. What are you Chinese doing here? Remember, no Chinese women allowed here. Goodbye, Mr. Lincoln. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Di sini Fei-hung sekarang. Fei-hung ditemukan oleh salah satu suku pedalaman yang tergolong suku paling lemah di antara suku pedalaman yang lain. Dan meskipun untuk saat ini ingatannya masih belum pulih, kemampuan Fei-hung tak berkurang sama sekali. Dan selanjutnya kita dikembalikan lagi ke pocilam. Dan di sini Bibie meminta Kaki Gada dan Aso untuk menempelkan postur guru mereka. Barangkali ada seseorang yang menemukannya. Di mana lagi-lagi mereka mendapat perlakuan tidak enak tatkala ada 2 orang deputi datang dan merobek lantas mengancam mereka
mereka akan memenjarakan jika mereka masih nekat ingin terus memasang poster tersebut. Belum juga kaki gada sempat melawan, tiba-tiba ada 2 orang perampok bank yang menggemparkan semua orang. Dan melihat kejadian itu, Billy pun dengan cepat bertindak, dan Billy dengan kemampuan kobonya berhasil juga meringkus kedua perampok tersebut. Hey, you're okay. Thanks, partner. Can you show me? Dan berkat tindakan yang cukup berani, ditambah jika dilihat-lihat Billy juga nampak punya kelebihan bertarung yang cukup bagus, Pak Sheriff pun akhirnya mengangkat Billy menjadi seorang deputi yang baru. Dan dengan sebuah jabatan yang cukup berpengaruh di kota kecil ini, Billy langsung menggunakannya untuk menolong BBY yang terkena rasis saat mencari Feung di bar. Dan di sini Billy lagi-lagi juga menunjukkan mental laki-lakinya di hadapan semua orang, yang itu cukup membuat semua orang di bar ini sangat ngedon. Now hold it, boys. I wouldn't do that if I were you. Nah, karena BBY emosi sempat diperlakukan tidak enak, BBY meminta kaki gada untuk memberi mereka semua pelajaran. Dan melihat adanya peluang untuk bisa mendapatkan uang, Billy mengajak semua orang di situ untuk taruhan. Dan dengan ini kaki gada pun langsung melipas mereka semua. I'm a happy man. Me too. Kembali ke Wong Fei-hung, saat masih mencerna dari mana dirinya berasal, Fei-hung tak sengaja menemukan surat yang Asu tulis untuknya di dalam bajunya, di mana ketika melihat ada tulisan nama Wong Fei-hung sebagai guru, Fei-hung menganggapnya Asu adalah dirinya, sedangkan Fei-hung itu adalah orang yang harus ia cari. Lantas tak lama kemudian tiba-tiba datanglah sekelompok suku lain yang ingin secara paksa melamar salah satu gadis dari suku ini, dan Elang Emas selaku kakak dari gadis yang dimaksud kebetulan tak menerima untuk kemudian dipukul Elang Emas sampai patah. Dan kebetulannya Fei-hung yang ada di situ nggak sengaja kedorong hingga Fei-hung dianggap ingin melawan mereka, dan Fei-hung mau tidak mau harus melawan. Yang uniknya Fei-hung malah berhasil mengalahkan mereka semua. Dan setelah berhasil mengusir suku tersebut, Fei-hung yang seorang dokter dengan mudah mampu menyembuhkan tangan Elang Emas hingga ia akhirnya resmi diangkat menjadi bagian dari suku ini. Dan suku ini juga berjanji akan membantu Fei-hung mencari tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Dan ketika malam tiba, lantas semua orang merayakan pesta untuk Fei-hung. Karena lupa ingatan, Fei-hung malah memberikan cincin tunangannya ke seorang gadis yang menyukainya, yang padahal di sisi lain BBY terus memikirkannya, yang itu cukup membuat kaki gada dan Asu khawatir. Hingga ketika esok hari tiba dan Fei-hung diajak Elang Emas untuk menjual hasil bumi di desa, di situ BBY tak sengaja melihatnya, untuk kemudian BBY pun bergegas mengejarnya. Fei-hung? Fei-hung? Who is Fei-hung? Alih-alih senang karena berhasil menemukannya, BBY justru dibuat emosi saat melihat cincin tunangannya diberikan ke gadis pedalaman. Dan saat itu juga BBY pun memutuskan pergi. Lantas karena tahu BBY pasti mengenal dekat sosok Fei-hung, Elang Emas menyarankan Fei-hung untuk menyusulnya. Dan pada akhirnya karena kesal, BBY pun memutuskan untuk kembali pulang ke Cina. Nah, ketika BBY akan berangkat inilah Fei-hung kembali muncul, yang akhirnya membuat Asu dan kaki gada sadar bahwa gurunya saat ini telah mengalami hilang ingatan. Dan karena nggak ada yang tahu bagaimana caranya untuk menyembuhkan orang yang hilang ingatan, kaki gada berinisiatif mencoba dengan cara menjadi Master Yim dan Donnie Yen untuk melawannya. Dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Fighting style jog your memory? Dirasa cara tersebut gagal untuk membuat Wong Fei-hung ingat, Asu coba menambahkan dengan cara memainkan musik yang biasa menjadi penyemangat gurunya, yang tapi bukannya ingat atau paling tidak sadar, Fei-hung justru semakin menggila menyerangnya. Dan itu cukup membuat BBY kasihan dengan kaki gada, sehingga saat itu juga BBY pun langsung menghentikan pertarungan. Dan tak lama air tower yang bocor itu tiba-tiba tumpah, yang karena inilah Wong Fei-hung akhirnya kembali menemukan ingatannya. Diana, are you hurt? I'm fine.
Nah, meskipun sudah lega karena semuanya kembali normal, Bibi tetap masih kesuk karena cincinnya dikasihkan ke gadis Indian tadi yang oleh karena nggak ingat apa-apa juga, Fei Hung hanya bisa terdiam dan memilih untuk menemui warga Cina di luar. Dan di sini, Fei Hung yang mendapati banyak warga yang tengah asik bermain judi, saat itu langsung menyindir mereka semua dengan ikut bermain. Yang hebatnya cara ini mampu menyadarkan mereka semua. Master Wang, are you taking the mickey out of us? We find it strange. Please act normally again. Neat trick, huh? Esokan harinya, di sebuah bank terlihat Pak Wali Kota tengah menemui manajer untuk kembali meminjam uang untuk tambahan modal usaha tambang yang tengah ia bangun. Dimana karena pinjaman yang sebelumnya dicicil juga belum, pihak bank jelas menolak untuk kemudian Pak Wali Kota memilih jalan pintas dengan bekerja sama dengan sekelompok perampok yang dipimpin oleh seorang pria bernama John. Dan diketahui kelompok John ini dikenal sangat bengis, bahkan mereka sebelumnya tak pernah gagal dalam menjalankan aksinya. Dan di sisi lain, ketika Kaki Gada tengah mengajarkan kungfu ke Billy, terlihat ada seorang warga Cina yang memalak sesama orang Cina yang diketahui orang ini memang culas dan dia tak pandang bulu asalkan bisa mendapatkan uang apapun dia lakukan. Dan ketika aksi perampokan berhasil, lalu si John juga sudah berhasil membunuh si manajer. Karena kurang adrenalin, mereka akhirnya merusuh di kota dan saat itu Billy serta Kaki Gada pun dengan sigap menuju ke lokasi. Billy! What are you doing? Nah, begitu koran mengabarkan bahwa uang yang dirampok berjumlah $1 juta, mereka yang sejatinya hanya mendapat $100.000 jelas mencurigai Pak Wali Kota dan mereka akan kembali lagi untuk mengambilnya dari Pak Wali Kota. Lantas untuk menghindari kecurigaan semua warga desa, Pak Wali Kota juga mengkambing hitamkan Pocilam sebagai komplotan perampok. Caranya dengan memerintahkan si preman Cina yang tadi memalak, dan si preman itu memanfaatkan momen acara satu dekade Pocilam yang jelas tidak akan dicurigai karena banyak orang di sana. Nah, begitu Wong Fei Hung selesai memberikan ceramah, lalu acara kemudian dilanjutkan dengan makan-makan bersama. Disitulah Pak Wali Kota muncul lalu menggeledah seisi Pocilam, dan ketika didapati ada uang banyak di sana, pada akhirnya mereka harus menerima hukuman, yaitu hukuman gantung, yang dalam hal ini harus ada 7 orang yang dihukum. Yang di sini Billy juga ikut terkena hukuman tersebut sebab Billy terus-menerus membela Wong Fei Hung dan warga Cina. Sir, men will die with a full stomach. Master Wang? Tanpa diketahui semua orang, di sini Pak Tua itu menyelipkan sebuah kayu kecil agar Fei Hung bisa bertahan hidup. Lalu tanpa diketahui semua orang juga, tak lama dari kejauhan nampak kelompoknya si John sudah tiba dan mereka sudah siap dengan persenjataan yang lengkap. Lantas mulailah bom diledakkan dan di sini Fei Hung akhirnya tahu bahwa mereka lah perampok yang sesungguhnya, dan Fei Hung sudah pasti saat itu juga akan menangkapnya agar Fei Hung bisa membersihkan namanya. Dan begitu Fei Hung berhasil melepaskan semua tali yang mengikat di lehernya mereka, dengan ini tanpa buang-buang waktu lagi, mereka pun langsung melakukan serangan saat itu juga. Master, leave these two to me! Seiring aksi pertarungan terus berlangsung, Pak Wali Kota diam-diam membawa semua uang untuk segera pergi dari desa ini, di mana si preman pada detik ini juga menagih jatahnya namun dapatnya pala pengkhianatan yang membuat nyawanya menghilang. Begitu juga dengan Pak Wali Kota itu sendiri, saat dia akan pergi dia juga dihadang si John yang langsung menembaknya, dan kini giliran si Johnnya sendiri yang sudah ditunggu Wong Fei Hung di luar. Dan di sini si John sempat menganggap remeh Fei Hung sebab dia belum tahu kalau lawan yang akan ia hadapi ini merupakan lawan yang sangat tangguh. Dan tanpa mengeluarkan satu kata apapun, Fei Hung mulai memperlihatkan kehebatannya dengan mampu menghindari peluru yang ditembakkan oleh si John. Dan dengan ini, pertarungan di antara keduanya pun dimulai. Sampailah pertarungan mereka ke dalam sebuah bar. Fei Hung sama sekali tak tersentuh, malahan si John yang makin terluka setelah botol yang ia lempar justru balik ke arahnya setelah Fei Hung tendang. Dan selanjutnya Fei Hung pun makin menggila yang membuat si John makin hancur. Dan di sisi lainnya Kaki Gada kini juga dihadapkan dengan si tubuh gempal, namun ia dengan susah payah akhirnya berhasil juga mengalahkannya. Dan usai Kaki Gada berhasil menyingkirkan satu anak buahnya si John, sekarang giliran Billy yang beraksi. Dan dengan memanfaatkan kecerobohan lawannya tersebut, Billy juga berhasil membunuh sisa anak buah si John yang terakhir.
Kini, tiba giliran Wong Fei-hung yang harus menuntaskan ini semua, dan sekali lagi, tanpa adanya kesulitan yang berarti, Fei-hung berhasil juga menumbangkan si John, untuk kemudian si John pun diserahkan ke polisi, yang akhirnya nama Fei-hung beserta orang Cina kembali bersih dari kasus-kasus perampokan ini. You're not humans. Setelah semuanya selesai, Bibi datang yang ternyata dia meminta bantuan ke suku Indian karena berpikir Fei-hung tak sanggup jika harus melawan senjata dengan tangan kosong. Dan keesokan harinya setelah semua keadaan membaik, Chinatown akhirnya resmi didirikan di wilayah Amerika, dan kini Billy pun telah menjabat menjadi wali kota yang baru, dan Billy berjanji akan menjadi wali kota yang adil bagi semua orang tanpa pernah membeda-bedakan suku. Dan sebelum film ditutup, suku Indian kembali menghampiri Fei-hung sebagai perpisahan sebelum Fei-hung pulang ke Cina, yang di sini Fei-hung memilih pura-pura lupa saat si gadis mendekatinya, yang tujuannya agar Bibi tak cemburu dan marah-marah lagi. You really mean it? You can't remember that girl? Tamat.